Om Swastiastu, kembali dan kembali lagi di Homemade. Hari ini adalah hari di mana Semeton bisa sesuaikan atau menikmati tayangan ini sesuai hari di mana Semeton menonton. Wah, opening kurang jelas sekali. Kita pakai kali ini mungkin lebih maknyes. Semeton sudah bisa meraba-raba ataupun langsung bisa menebak apa yang saya mau buat. Karena sudah ada di thumbnail, sedikit percuma saya bicara tebak-tebakan. Tepat di hari spesial umat Hindu di Bali, kali ini kita akan membuat suatu hidangan yang super duper rempah-rempah. Pengalaman kali ini spesial saya bagikan untuk Semeton bagaimana proses awal sampai selesai membuat lawar. Lawar yang saya buat kali ini yaitu lawar ayam. Sebetulnya sedikit agak melompat saya membuat hidangan lawar kali ini, tapi nggak apa-apa. Next video akan dibagikan lagi tentang bagaimana membuat lawar itu sendiri. Seperti yang saya bagikan kali ini, kita masuk sedikit ke bahan. Bahannya sendiri itu saya bagi menjadi 5. Tugas dari masing-masing bahan tersebut juga berbeda, tapi visi dan misi dari kelima bahan tersebut sama, untuk membuat kenikmatan yang sangat luar biasa. Pertama itu ada basa genep. Basa genep terdiri dari kombinasi seluruh rempah-rempah yang dihasilkan dari bumi Indonesia tercinta ini menjadi satu. Itu ada kunyit, jahe, lengkuas, kencur, bawang merah, bawang putih, kemiri, biji ketumbar, merica hitam, tunu kelapa, cabai kecil, dan wewangen. Wewangen tersebut juga perpaduan beberapa rempah-rempah untuk menambah wangi yang sangat khas di dalam bumbu itu sendiri. Tidak seperti bahan utamanya seperti lengkuas dan saudara-saudaranya, yang biasa digunakan cenderung lebih banyak dan tentu menyesuaikan berapa banyak sebuah hidangan tersebut akan dibuat. Sedangkan sedikit berbalik dengan wewangen, cenderung digunakan lebih sedikit dari bahan utama yang digunakan. Wewangen biasanya terdiri dari buah pala, cengkeh, jeruk nipis kering, jangu, tabiebun, merica hitam, biji ketumbar, dan ada satu lagi yang tidak saya tahu namanya. Namun jenisnya hampir serupa dengan lengkuas tapi kecil. Mungkin nanti kalian bisa lihat di pertengahan dari video ini. Mungkin wewangen memiliki beberapa arti dan makna dalam bahasa Jawa, tapi dari pribadi biasa mengistilahkan rempah wangi. Biar sedikit masuk logika aja. Ini madan talenan Bali, jek nyanglosan munyene. Kita lanjut lagi. Tapi jika dari Semeton ada yang tahu arti sesungguhnya, bisa dibagi makna dan artinya agar kita semua di sini tahu, baik Semeton yang menonton maupun saya, tentunya kita sama-sama belajar. Nah, ini yang saya bilang wewangen tadi, itu terdiri dari beberapa rempah-rempah yang disatukan, tidak terlalu banyak dibutuhkan tapi sangat penting posisinya untuk basa genep tersebut. Setelah bahan untuk membuat bumbu genep sudah siap, semua bahan kita cincang halus, namun proses tersebut dilakukan satu persatu dari proses keseluruhan. Di sini saya memakai metode originalnya Bali ketika membuat hidangan rempah-rempah. Semeton bisa saja memblendernya agar seperti yang disukai generasi sekarang, lebih instan prosesnya. Namun dalam video dari keseluruhan, pure memakai metode tradisional dan tentunya original. Karena jika ditanya pribadi, rasanya sangat dapat. Bukan hanya dari segi aroma rempah-rempah yang dikeluarkan, namun juga dari ketukan pisau ketika mencincang suatu rempah-rempah, serasa memainkan sebuah irama yang memadukan suasana. Tunu kelapa yang dimaksud sebelumnya itu daging kelapa yang kulit di dalamnya masih menempel. Itu dibakar sampai hitam agar memberikan aroma yang lebih wangi untuk basa genep. Dan yang digunakan dari tunu kelapa lebih ke bagian kulitnya. Karena berhubung bumbu genep atau basa genep yang saya buat tidak banyak, maka dari itu kita menggunakan bagian kulitnya. Namun seharusnya bisa digunakan jika bumbu yang dibuat banyak. Setelah semua bahan sudah dicincang, baru kita satukan, kita cincang kembali sampai betul-betul halus. Air didihan yang saya siapkan untuk merebus ayam yang akan kita gunakan nanti untuk isian dari lawarnya. Saya menggunakan ayam merah, dan ayam merah ini memang khusus digunakan untuk lawar karena tekstur yang dihasilkan berbeda dengan ayam kampung atau ayam pada umumnya kita goreng dan kita santap. Dari segi tekstur yang diberikan dari ayam merah itu lebih alot ataupun keras, sedangkan ayam yang pada umumnya cenderung lebih soft atau juicy. Maka dari itu sangat dianjurkan ketika membuat lawar ayam yang digunakan di mana-mana pasti ayam merah. Khususnya di Bali, tentu kebanyakan yang memilih opsi tersebut. Untuk bagian ayam merah yang saya gunakan, ada dada, kulit, dan empela ayam. Itu kita rebus kurang lebih 30 menit. Tambahkan satu helai daun salam agar mengurangi bau amis dari ayam, dan setelah 30 menit kita rebus, kita bisa angkat dan sisihkan. Setelah bumbu genep sudah jadi dan kita sisihkan, sedangkan untuk ayam merahnya juga sudah kita rebus, kita beralih ke basa nyangloh atau bumbu gurih.
Bahan yang digunakan ada bawang putih, lengkuas, dan jahe. Perbandingannya lebih sedikit dan yang pasti membuat lawar lebih gurih. Potongan dari bakso nyangloh sendiri juga sama seperti bakso genep yang dicincang halus, namun dilakukan satu persatu dari bawang putih. Lewat mencanda gen Gus. Dalam video yang berjalan sekarang itu sedang membuat embe. Kita kembali ke bawang putih, cerita yang dipotong tadi, dicincang halus sampai ke lengkuas yang juga dicincang halus. Lalu dijadikan satu, kita cincang kembali sampai halus. Setelah itu kita bisa sisihkan. Pada saat saya memotong bahan untuk bakso nyangloh, saya sisipkan proses membuat enteban. Enteban biasanya digunakan juga di lawar. Arti dari enteban sendiri adalah daging cincang yang diseduh atau direndam dengan air panas. Namun yang di sini saya rendam atau saya seduh dengan air kaldu yang digunakan untuk merebus ayam sebelumnya. Dan saya tambahkan lengkuas cincang agar aroma dari enteban lebih wangi. Enteban bisa disesuaikan dengan hidangan yang dibuat. Dalam pengalaman kali ini saya sesuaikan enteban yang dibuat. Caranya membuat, pastikan menggunakan air panas karena kita langsung mematangkan dagingnya. Bahan mentah dicincang, setelah tercincang halus kita langsung masukkan kaldu dengan cara disaring. Sebab yang saya sudah jelaskan barusan, kaldu tersebut berisi lengkuas cincang yang itu dipakai untuk menyaring kaldu. Setelah itu kita tutup enteban dengan plastik wrap atau tutup biasa. Proses ini kita langsung memasak daging cincangnya di dalam. Kita bisa sisihkan dan kita beralih ke penjelasan berikutnya, yaitu membuat embe. Embe sendiri berarti sambal yang digoreng kering dan terdiri dari beberapa jenis bahan. Dari yang saya gunakan ada cabai kecil, bawang merah, dan bawang putih. Prosesnya diiris benar-benar tipis, setelah itu kita bisa sisihkan. Dalam prosesnya saya melakukan tahap dari membuat lawar secara berurutan, namun ada sedikit kebalik dalam proses awalnya. Seharusnya saya membuat embe dalam tahap awal agar tidak perlu membersihkan bahan yang masih tersisa di dalam talenan. Karena sangat jelas bisa dilihat dari visualnya di mana saya membuat bakso genep terlebih dahulu. Itu tidak salah, tapi alangkah baiknya kita mulai dari embe. Bakso nyangloh baru ke bumbu yang berat yaitu bakso genep. Dari pengalaman yang saya bagikan dikhususkan untuk kita sebagai personal fighter atau bekerja sendiri membuat lawar ayam. Agar pekerjaan lebih efisien untuk diselesaikan membuat lawar ayam, jadi bahan tidak terlalu lama menunggu untuk diolah. Setelah itu baru kita ambil sayurannya. Kalau pepaya termasuk buah ketika matang, namun di sini saya menggunakan pepaya muda yang tentu masih hijau dan mungkin bisa dibilang sayur. Tekstur yang diberikan seperti sayuran Jepang, bentuknya serupa dengan mangga. Prosesnya tersebut kita melibar. Jenis potongan ini bisa disebut irisan oval yang tipis. Saya menggunakan setengah dari pepaya muda. Terkait pada jenis potongan melibar adalah teknik potongan Bali. Dalam video saya memakai teknik ini memang perlu diambil atau belajar berkali-kali karena metodenya sedikit sulit untuk dilakukan sebab kita mengiris menyamping bukan memotong atau mengiris pada umumnya. Tapi sebenarnya bisa saja menggunakan teknik yang lebih mudah dan tidak merubah hasil yang sebagaimana harusnya. Setelah itu kita kukus irisan pepaya. Sebelumnya sudah dicuci dengan amat bersih. Saya menjelaskan sedikit kenapa dikukus karena supaya sayuran pepaya tidak terlalu basah dari segi teksturnya, dan itu menyebabkan dampak yang lumayan signifikan terhadap lawar itu sendiri. Maka dari itu saya memilih opsi dikukus agar kandungan airnya tidak terlalu banyak. Mungkin butuh waktu selama 8 menit untuk mengukus supaya tekstur garingnya tidak berubah menjadi lembek. Setelah itu kita ke penjelasan ayam yang akan kita melibar atau iris tipis. Teknik yang digunakan seperti file, ukuran melibarnya bisa disesuaikan dengan panjang dan tebalnya pepaya yang sebelumnya kita sudah lebih dulu melibar. Mungkin setipis mungkin lebih bagus untuk melibar kulit dan dagingnya agar tekstur lawar lebih bagus. Dari proses yang saya tampilkan, saya menyelesaikan terlebih dulu bahan-bahan lawar yang sekiranya memakan waktu lebih lama, agar nanti kita tinggal menyatukan seluruh komponen. Proses yang termasuk favorit bagi saya ketika melakoni melibar. Padahal baru pertama kali saya menyentuh atau mengambil bagian melibar, tapi rasa jatuh cinta tersebut langsung ada. Dan yang kedua, bagian terfavorit juga yaitu menggoreng seluruh bumbu yang sudah saya siapkan sebelumnya. Sekarang kita memulai sesuai urutan, kita mulai dari embe dulu. Kesalahan di sini saya menyatukan menggoreng bawang putih dan bawang merah. Harusnya kita menggoreng satu persatu dan bisa dimulai dari bawang putih maupun merah. Tapi jika sudah terlanjur, saya lakukan tidak terlalu menjadi masalah. Tapi pada saat menggoreng, kita terus aduk bawang yang sudah digoreng agar matangnya merata. Kita goreng sampai coklat keemasan. Lalu kita angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, kita bisa tempatkan di atas loyang yang sudah dialasi tisu. Berikutnya kita ke irisan cabai yang sudah juga saya siapkan sebelumnya. Kita goreng dengan minyak yang cukup, tidak sampai berubah warna, tapi pastikan sudah aromatik dan crispy. Kita bisa tiriskan dan setelah minyaknya sudah berkurang, kita pindahkan ke tempat yang sama dengan bawang goreng.
Lalu kita lanjut ke proses menggoreng terasi. Saya menggunakan secukupnya atau setengah sendok makan. Kita tuang minyaknya sedikit lalu kita goreng terasi sambil kita aduk agar tidak ada yang menggumpal. Pastikan kerak-kerak di samping atau bekas goreng yang menempel kita bersihkan dengan cara dorong menggunakan spatula agar menyatu ke bawah dengan bahan yang digoreng. Setelah terasi lebih aromatik dan sedikit berubah warna, kita bisa tuang ke tempat yang sudah disediakan dan sisihkan. Kita lanjut ke basa nyangloh atau bumbu gurih. Kita tuang minyak secukupnya lalu kita goreng sampai mengeluarkan aroma yang sedap. Sesekali kita aduk agar perubahan warna dari kematangannya bisa merata. Setelah digoreng dan sudah mengeluarkan aroma yang menandai sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Pastikan tidak banyak terkandung minyak di dalamnya agar waktu mencampur bahan lawar seperti yang sedang saya lakukan di layar. Lawar ayam tidak terlalu berminyak. Caranya dengan memastikan semua bahan lawar yang digoreng sudah kering dari minyak. Ke proses menggoreng terakhir yaitu basa genep. Seperti biasa kita tuang minyak secukupnya agar bumbu tidak terlalu tenggelam. Kita masukkan basa genep ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Sebelumnya di basa genep rajang, saya belum tambahkan ketumbar dan merica hitam yang dicobek. Itu saya tambahkan waktu bumbu genep sudah selesai dirajang. Padahal bahan tersebut dimasukkan bersama ketika di tahap bumbu genep masih dirajang. Inti dari sebuah inti bahannya harus lengkap, tidak ada yang kurang dari apa yang saya sebutkan atau resep yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Karena satu kurang, rasa sangat menjadi berdampak. Tidak masalah ditambahkan terakhir, yang penting penempatannya tepat. Setelah semua bumbu sudah digoreng, kita bisa campur bahan lawar tahap demi tahap. Pertama kita siapkan mangkuk besar, lalu kita masukkan bumbu genep, bumbu gurih, embe, dan langsung bumbu sedikit garam, terasi, dan MSG. Lalu masukkan gula aren yang sudah diiris, kita remas agar menyatu. Lalu masukkan enteban, pepaya, dan ayam, kembali kita ramas atau aduk sedikit penekanan dan sambil kita amburi bahan yang menyatu agar bumbu bisa menjangkau semua lini. Setelah itu bisa ditambahi bumbu lagi, jika serasa kurang rasa bisa ditambahi garam dan MSG. Dan selesai, lawar bisa dinikmati sekaligus ketemu penghujung dari cerita kali ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan rahajeng nyangre rahina galungan lan kuningan majeng ring umat sedarma sinamian. Maaf jika masih ada kekurangan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao!